Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh pemirsa dimanapun anda berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertanya kepada siswa yang manakah berhak naik kelas di sekolah? Apakah siswa yang ikut ujian ataukah siswa yang tidak ikut ujian? Maka tentu jawabannya, siswa yang berhak naik kelas di sekolah adalah siswa yang ikut ujian. Begitu juga dalam hidup ini. Ketika Allah menguji kepada kita berupa kesulitan-kesulitan hidup, itu tandanya kita akan naik kelas. Tidak disebut seseorang sebagai pelaut yang handal kalau tidak pernah mengalami ombak yang besar. Tidak disebut seseorang sebagai pemimpin yang hebat kalau tidak pernah mengalami krisis dan masalah yang besar. Jadi kalau di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, Allah memberikan berbagai kesulitan-kesulitan hidup, itu tandanya Allah akan angkat derajat kita. Seluruh pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Seorang anak kecil ingin meminta kepada ibunya untuk dibelikan gula-gula yang manis. Lalu ibunya tidak membelikan gula-gula. Maka anak ini pasti berkata kepada ibunya, "Ibu saya sungguh tidak baik. Ibu saya jahat. Kenapa? Karena saya tidak dibelikan gula-gula manis." Karena anak ini pikirannya pendek. Sementara ibunya pikirannya masa panjang dan jangka waktu yang panjang. Maka ketika ibu ini menjawab, "Ketika saya membelikan gula-gula terhadap anak saya, maka itu bisa berakibat fatal kepada giginya. Giginya pasti akan rusak." Begitu juga dalam hidup ini. Kadang kalau manusia diberikan ujian oleh Allah, dia berkeluh kesah kepada Allah, "Ya Allah, sungguh ujian ini berat. Sungguh cobaan ini amat berat." Kita kembali teringat ketika Presiden pertama Republik Indonesia wafat, yaitu Soekarno-Hatta. Maka yang memimpin solat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno adalah Buya Hamka. Orang-orang setelah melaksanakan solat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno, orang-orang ini bertanya, "Wahai Buya, apakah Buya ini sudah lupa bahwasanya ketika Presiden Soekarno-Hatta masih hidup, Soekarno lah yang telah memasukkan Buya masuk ke dalam penjara?" Lalu apa jawabannya Buya Hamka? Buya Hamka menjawab dengan penuh bijaksana, "Bukan saya lupa. Justru karena saya ingat, sehingga saya datang memimpin solat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada Soekarno. Gara-gara Soekarno lah yang telah memasukkan saya ke dalam penjara, sehingga saya bisa banyak waktu, saya bisa fokus untuk menulis tulisan saya, yaitu Tafsir Al-Azhar." Jadi kalau kita pernah membaca karya monumental Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, itu diselesaikan ketika Buya Hamka sedang berada di dalam penjara 2 tahun 2 bulan. Jadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra."
Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita matahari yang sama, bumi yang sama. Karena itu semua berhak untuk bahagia. Inilah tausiah yang singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.